Oleh karenanya itu disebutkan dalam riwayat ya, ketika Nabi berdakwah di awal-awal berdakwah, Nabi itu manggilin kaum Quraisy, kumpulin. Sebelum Nabi berdakwah, Nabi itu ngasih makan dulu. Ngasih makan, perutnya kenyang semuanya. Kalau perut kenyang itu enak masuk ilmu, tapi kalau perut lapar nggak masuk ilmu. Sudah dikasih makan oleh Nabi, semuanya sudah murtad, sudah tenang. Baru Nabi berdakwah pelan-pelan. Baru Nabi berdakwah. Nah, siapa donaturnya Nabi? Salah satu donatur Nabi dalam berdakwah siapa? Tidak lain, tidak bukan adalah Siti Khadijah. Donatur paling pertama itu Siti Khadijah. Sampai ya dalam manaqib Siti Khadijah itu dikatakan, wahai kekasihku, wahai suamiku, kata Siti Khadijah, kalau seandainya nanti aku meninggal dunia, engkau berdakwah dan engkau tidak mendapatkan dana. Nih Siti Khadijah beritahu nih, engkau berdakwah tapi nggak ada dananya. Bahasa kitanya nih ya, kalau kita dramatisir begitu. Maka galilah kuburanku, wahai kekasihku. Galilah kuburanku. Kalau tulang-tulangku itu bisa dijual, juallah tulangku itu. Dan dananya untuk dakwah menegakkan kalimatullah. Sampai segitunya tuh Siti Khadijah. Padahal kan nggak mungkin terjadi. Cuman karena saking kuatnya Siti Khadijah membantu Nabi dalam berdakwah. Dengan apa? Dengan dana. Pesantren-pesantren bisa terbangun itu karena ada donatur-donatur, orang-orang kaya yang menyumbang. Madrasah, panti asuhan, rumah sakit, apalagi masjid, musalla, macam-macam lah. Dari mana itu? Dari donatur, orang-orang kaya itu. Makanya kata Sayyidina Ali, selama orang kaya itu dermawan, royal di dalam agama, maka dunia dan agama itu kuat, nggak pernah goyah dia. Itu yang pertama. Yang kedua kata Sayyidina Ali, agama dan dunia itu akan terus tegak. Dengan apa? Madamal ulama'u ya'maluna bima alimu. Selama para ulamanya, para orang alimnya itu mengamalkan akan ilmunya. Orang alim mengamalkan akan ilmunya, maka ini agama akan kuat. Kalau orang alim tidak mengamalkan akan ilmunya, bagaimana mungkin orang awam ingin belajar? Kata orang awam, bagaimana kita mau belajar? Lah gurunya aja begitu. Kita disuruh jadi baik, lah gurunya aja nggak baik. Kita disuruh jangan sombong, gurunya sombong. Kita disuruh rajin ibadah, gurunya nggak melaksanakan sholat. Ini yang tadi yang kita katakan jar orang Banjar, alim put, alim mengeramput. Orang alim itu tandanya bukan di surban, bukan di pakaian, bukan banyaknya jamaah, bukan terkenal. Orang alim itu bukan itu tandanya. Sekarang ini kan kita bergeser. Oh dia orang alim, di mana tahu pakaiannya
pakai bolang, pakai jubah, itu orang alim. Kata kita, oh dia orang alim, kenapa? Ih, terkenal ceramahnya di YouTube, di internet. Dia orang alim, kenapa? Jamaahnya sampai ribuan. Apakah itu orang alim? Oh, enggak. Bukan itu tandanya. Nah, kita ini yang di situ tuh tergeser. Mencap seseorang jadi orang alim dilihat dari pakaiannya, dari terkenalnya, atau dari banyak umatnya. Padahal Sayyidina Ali mengatakan orang alim itu tandanya adalah ya'maluna bima alimu. Mereka mengamalkan dari ilmu yang mereka dapat. Nah, itu tuh ya. Itu orang alim. Dan sekali lagi, orang alim bukan dilihat, orang alim tandanya bukan dari pakaiannya. Orang alim dilihat bukan karena terkenalnya. Orang alim dilihat bukan karena banyak umatnya. Orang alim dilihat bukan karena pandai berdebatnya, karena sekarang banyak orang berdebat. Ya, banyak debat itu banyak. Pandai berdebat, bukan, itu bukan tanda orang alim. Tapi orang alim itu adalah orang yang mengamalkan akan ilmu yang mereka dapat. Nah, orang-orang alim yang seperti ini yang kita belajar dengannya, yang kita jadikan mereka itu panutan. Ketika orang-orang seperti itu kita jadikan mereka panutan buat kita, maka kita ini akan berjalan di jalan yang benar. Di jalan yang benar. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, agama dan dunia itu akan jadi kuat, tetap kokoh, tidak pernah goyang. Kapan? Madamal juhala'u la yastakbiruna amma lam ya'lamu. Selama orang-orang yang bodoh tidak merasa pintar. Kalau kita pendekkan kalimatnya itu, selama orang bodoh tidak merasa pintar. Bagaimana maksudnya? Karena begini ya, di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang tidak berilmu tetapi ikut berkomentar di dalam masalah ilmu. Lihat di YouTube tuh banyak sekali. Mondok nggak pernah, hafal Quran juga nggak banyak. Apalagi baca kitab kuning nggak bisa. Tetapi suka mengomentarin orang lain, suka mengomentarin ulama. Banyak sekali di YouTube tuh. Zaman sekarang banyak sekali. Dia punya background itu bukan pelajar, bukan santri. Tapi orang-orang seperti itu berani mengomentari ulama-ulama yang betul-betul kalibernya itu tinggi ilmunya. Dikomentari, ulama ini salah, bacaannya salah, ini dianggap salah terus. Nah, kalau ada orang jahil yang seperti itu, lalu dia merasa sok dan mengkritik kepada orang-orang yang alim, yang orang alim itu mengamalkan akan ilmunya, maka sebenarnya orang jahil inilah yang merusak agama. Merusak agama. Banyak sekali itu. Kalau orang alim berkomentar, itu mungkin bisa jadi beda pendapat. Si ulama ini berkomentar, beda pendapat, ala kulli hal.
sama-sama alim. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Ini ulama kaliber dunia nih. Yang ulamanya luar biasa alimnya. Mereka ini saling berkait. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Imam Syafi'i berguru dengan murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hambal berguru dengan Imam Syafi'i. Saling berguru. Tetapi ketika mengutarakan satu permasalahan, terkadang mereka beda pendapat. Beda pendapat. Tetapi ketika mereka berbeda pendapat, mereka saling menghargai, tidak saling menyalahkan.